Kalian tahu nggak sih, perpustakaan Kota Bogor sekarang tambah keren loh. Banyak juga loh buku sejarah yang seru-seru. Ayo yuk kita ke sana. Perpustakaan ngapain ke sana? Mending ke mall nonton atau jajan gitu. Yuk, coba aja dulu. Kalau bosan baru kita ke tempat lain. Bener tuh, kan seru kalau kita bisa ke sejarah Bogor lebih dalam. Coba aja dulu. Ya udah, tapi kalau bosan gue gak pergi ya. Oke. Hai semua, seperti yang kalian lihat di video tadi, kami akan pergi ke perpustakaan Bogor untuk melihat buku-buku yang ada di sana. Kira-kira kita akan menemukan buku apa ya? Yuk ikuti kami! Perjalanan kami dimulai dari stasiun Cilebut. Dari sini kami naik kereta menuju alun-alun Kota Bogor. Perjalanan dengan kereta ini cukup singkat, hanya sekitar beberapa menit saja. Kami sangat antusias untuk segera sampai di tujuan. Setelah tiba di stasiun Bogor, kami langsung menuju alun-alun Kota Bogor. Di sini kami menikmati sebentar suasana kota sebelum melanjutkan perjalanan ke perpustakaan. Dari alun-alun kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju perpustakaan Bogor. Dan akhirnya kita sampai di perpustakaan Bogor. Kami tidak sabar untuk melihat-lihat buku menarik di sana. Tapi sebelum masuk, kami harus mengisi daftar kehadiran tamu terlebih dahulu, seperti di cuplikan video ini. Nah, sekarang saatnya menjelajahi perpustakaan. Kira-kira buku menarik apa yang akan kita temukan ya? Yuk ikuti terus! Wah, di sini kami menemukan buku tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Penasaran dengan informasi apa saja yang ada di dalamnya? Yuk kita cari tahu bersama. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar tahun 358 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang maharesi yaitu Raja di Rajaguru Jaya Singawarman. Raja di Rajaguru merupakan maharesi atau pendeta asal Salankayana, India yang mengungsi ke Indonesia karena kerajaan asalnya ditaklukkan oleh kerajaan Magadha. Ia merupakan pemimpin para pengungsi asal kerajaan Palawa dan Calanjaya yang ingin mencari perlindungan akibat peperangan besar yang terjadi. Para pengungsi tersebut disetujui oleh Raja Dawawarman ke-8, Raja Salangkanagara, untuk membangun pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut kemudian diberi nama Tarumadesya atau Desa Taruma. Tarumadesya semakin berkembang hingga menjadi kota karena memiliki banyak pengunjung. Letak kerajaan Tarumanegara ada di Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Cisadane yang kini menjadi wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura dengan wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Letak Keraton Taruma berada di wilayah Bekasi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang tercantum di Prasasti Tugu. Dalam prasasti tersebut memberitahukan tentang penggalian Sungai Candrabaga yang mengalir melewati istana sampai ke laut. Raja paling terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Gunawarman yang memerintah sekitar abad ke-5 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berperan besar dalam kemajuan infrastruktur kerajaan. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah pembangunan kanal dan irigasi di Sungai Gomati untuk mendukung pertanian dan perekonomian kerajaan. Keberadaan Tarumanegara dibuktikan melalui prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Barat. Beberapa prasasti penting yang menjadi bukti sejarahnya adalah Prasasti Ciraten, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Pasir Awit. Yang pertama, Prasasti Ciraten. Ditemukan di dekat Sungai Ciraten Bogor. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi jejak kaki Raja Punawarman, penguasa kerajaan Tarumanegara, sebagai simbol bahwa wilayah tersebut berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua, ada Prasasti Kebun Kopi. Ditemukan di Bogor dan berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti ini berisi gambar telapak kaki gajah yang melambangkan gajah Airawata.
kendaraan dari Dewa Indra. Tulisan di prasasti menyebutkan bahwa Raja Punawarman memiliki kekuatan seperti Indra, menunjukkan kebesarannya sebagai penguasa kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga ada prasasti Pasir Awi. Berlokasi di kawasan Pasir Awi, Bogor, prasasti ini ditulis dengan aksara yang belum sepenuhnya terbaca. Tidak seperti prasasti lainnya, Pasir Awi lebih banyak berisi gambar-gambar seperti tapak kaki dan pola hias, yang diyakini memiliki makna simbolis terkait kekuasaan atau keagamaan di era Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara saat pemerintahan Raja Punawarman, di masa itu masyarakat Tarumanegara berdagang beras dan kayu jati, serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang pada akhirnya membantu perkembangan ekonomi. Terusan yang dibuat oleh masyarakat dapat digunakan untuk mencegah banjir dan dijadikan sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antara daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar. Masyarakat Tarumanegara hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Karena lokasinya yang strategis, kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Dari perdagangan ini, pengaruh agama Hindu berkembang pesat di kerajaan. Catatan seorang biksu Buddha bernama Fahian dari Tiongkok yang mengunjungi Nusantara pada abad ke-5 mencatat bahwa di Tarumanegara agama Buddha tidak begitu berkembang. Berbeda dengan daerah lainnya di Asia Tenggara, ini menunjukkan bahwa Hindu lebih dominan di kerajaan ini. Mulai masa pemerintahan Raja Sudawarman, kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara adalah kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sudawarman terhadap masalah-masalah di kerajaan, dan tidak adanya putra dari raja terakhir Tarumanegara, yaitu Linggawarman. Penyebab lainnya adalah karena kemunculan kerajaan Galuh yang menjadi pesaing baru tetapi masih bagian dari kerajaan Tarumanegara. Pada akhirnya, kerajaan Galuh memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara untuk menghindari perang saudara. Menurut prasasti kota Dekapur, Dapuntah yang Srijaya Nagara mengungkapkan bahwa keruntuhan kerajaan Tarumanegara bersamaan dengan serangan yang dilancarkan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau mengalah kepada Sriwijaya. Kesimpulannya, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat, dengan raja terkenalnya yaitu Purnawarman yang memperkuat infrastruktur dan perekonomian kerajaan. Keberadaannya dibuktikan oleh prasasti dan catatan sejarah dari Tiongkok. Walaupun akhirnya runtuh, warisan sejarahnya masih bisa kita lihat hingga sekarang, terutama melalui prasasti dan situs arkeologi di Jawa Barat. Perjalanan ke perpustakaan Bogor ini memberi kita wawasan baru tentang Tarumanegara. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga warisan yang bisa kita pelajari untuk masa depan. Belajar sejarah itu seru kalau kita tahu cara menikmatinya.